من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والحمد لله الذي قد أمرنا بالاتحاد والتعاون ونهانا عن التفرق والتنازل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع السنة واجتنبوا البدعة والاستقامة كما قال سلف الأمة طبقا بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati oleh Allah, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tiada artinya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita tergolong orang yang dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ditolong oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah, dan tentunya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena di kolam langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan Allah kecuali yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Karena itu doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan tentunya dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insyaallah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin.
Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Wa qala falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah banyak memberikan nikmat karunia kepada kalian. Maka bukti cinta iman kita, bukti cinta syukur kita, bukti cinta kita pada Allah dan Rasul adalah apa? Senantiasa mendirikan sholat, menjaga sholat kita, yang sholatnya betul-betul sampai akimi sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika iman seseorang itu benar, ketika cintanya kepada Allah dan Rasul benar, dan betul-betul ketika dia membuktikan kecintaan keimanannya, maka apa? Selain dia menjaga sholatnya yang setiap hari dia lakukan, dan setiap tahun ada rezeki, maka hendaknya dia berkurban. Saudaraku seiman, di bulan Zulhijjah ada 4 amalan yang utama. Yang pertama adalah haji. Maka bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, saya doakan untuk jamaah sekalian yang belum menunaikan ibadah haji, maka berniatlah mulai hari ini. Entah kapan Allah memberangkatkan, tapi berniatlah mulai hari ini. Ya Allah, sekiranya Kau berikan aku rezeki kemampuan, aku akan menunaikan ibadah haji ya Allah. Dan siapa yang niatnya jujur karena Allah, maka Allah akan mampukan menunaikan ibadah haji dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul menyatakan, al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidaklah balasan haji yang mabrur itu melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak haji atau belum menaikkan ibadah haji, mendoakan saudara-saudara kita yang menaikkan ibadah haji. Semoga saudara kita yang menaikkan ibadah haji dapat diberi kesehatan, kemampuan, rezeki oleh Allah, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun wajib sunnah haji dan yang terkait dengan haji. Dan semoga semuanya kaum muslimin dan muslimat hajinya adalah haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, amalan yang utama di bulan Zulhijjah ini adalah yaitu berkurban. Berkurban itu kata Nabi, man wajada sa'atan ayudhahiya falam yudhahi fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang diberi kemudahan kelapangan rezeki untuk berkurban, tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat dengan masjidku, jangan sholat di masjidku. Ibadah ini menurut Imam Hanafi adalah wajib hukumnya bagi siapa yang diberi kelapangan rezeki. Karena redaksinya jelas, barang siapa yang diberi kemudahan kelapangan rezeki oleh Allah, tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat dengan masjidku, jangan sholat di masjidku. Orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau berkurban, dia digolongkan orang yang kufur, orang yang belum betul-betul mencintai Allah dan Rasul, dan digolongkan orang yang masih punya sifat gigir. Padahal barang siapa yang tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan. Maka hari ini masih ada hari tasyrik. Berniat setidak-tidaknya, ya Allah, sekiranya dalam hari-hari ini, tahun ini Kau berikan aku rezeki, aku akan berkurban ya Allah. Siapa yang niatnya jujur, sekiranya sampai akhir nanti bulan tasyrik, hari tasyrik nanti belum juga rezeki, insyaallah pahalanya dicatat oleh Allah seperti pahalanya orang yang betul-betul sudah menunaikan ibadah kurban. Dan yang ketiga, amalan yang utama adalah puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, tentunya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar adalah dengan tub ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian adalah yang keempat adalah yaitu salat Idul Adha. Saudara seiman, tetapi yang sangat menarik selain itu apa yang perlu kita perhatikan? Bahwa sesungguhnya pelaksanaan haji dan pelajaran dari haji ini, setiap muslim mukmin mestinya meminta kekuatan iman kepada Allah. Karena orang bisa hancur, orang bisa rusak, di antaranya karena terlalu mencintai dunia, hubbud dunia, mengikuti hawa nafsu, dan kurang bersyukur
Serta satu lagi, jarang meminta kepada Allah agar diberi iman yang kuat agar bisa istiqomah di dalam menghadapi kancah kehidupan ini. Apalagi saat ini jamaah sekalian, zaman adalah zaman penuh dengan fitnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka marilah kita minta kepada Allah agar kita kecintaan keimanan kita, iman yang benar. Ternyata masih banyak umat Islam yang belum memahami iman yang benar. Iman yang benar itu yang bagaimana? Iman yang benar adalah iman yang percaya dengan sebenarnya percaya, yakin sebenarnya yakin, tanpa sedikit keraguan. Maka seperti juga imam kita tadi membacakan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Bagaimana pendidikan iman tauhid yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Duhai anakku, tadi malam aku bermimpi, di dalam mimpi Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Karena anaknya telah dididik dengan iman tauhid yang benar, imannya mantap dan kuat, tanpa keraguan mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, lakukan itu perintah Allah, gak usah ragu, insyaallah aku akan mendapatkan, aku termasuk orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka keyakinan iman tauhid yang harus kita miliki, yang jelas apa? Banyak yang menurut manusia tidak mungkin, mustahil. Kita harus yakin seyakinnya pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini juga banyak terjadi di kalangan umat Islam, sungguh memprihatinkan. Satu dengan yang lainnya saling sikut, saling menghina, saling menjatuhkan, bahkan saling memfitnah. Padahal inilah yang akan melemahkan umat Islam. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-31 32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu si'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan kemudian mendirikan sholat, menjaga sholatnya. Di akhir ayat itu ujungnya apa? Dan janganlah kalian tergolong orang-orang yang musyrik atau orang yang mensekutukan Allah. Mungkin pandangan kita sebelum ayat yang ke-32 kita baca apa? Musyrik itu yang menyembah-nyembah kuburan, yang mengkultuskan seseorang, yang percaya dengan jimat-jimat, yang bergantung kepada selain Allah, yang cintanya berlebih-lebihan kepada selain Allah, yang takutnya sangat takut. Takut dipecat, takut nggak makan, takut nggak naik pangkat, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan dan lain sebagainya dunia. Ini adalah takut yang bisa menyebabkan syirik. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu mengajarkan kepada putra-putrinya, dikumpulkan anak-anak dan istrinya, kemudian dikatakan, wahai anak-anakku, wahai istriku, ketahuilah, separuh dari harta ini akan aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Jika ada di antara kalian tidak senang, tidak setuju, tidak ditodai ikhlas, ukhruj minadzal bait, keluar kalian dari rumah ini. Anaknya lalu bertanya, ya abi, wahai ayah, kenapa ayah mengatakan demikian? Ya, sebab aku tidak ingin kecintaan kepada Allah dan Rasul menjadi kalah dan pudar. Ternyata apa ayat yang ke-32? Setelah Allah ingatkan dengan kembali bertobat, karena kemungkinan sangat sekali kita melakukan banyak kesalahan dan dosa. Tobat itu makna yang lain, kembali kepada Allah, makna yang lain apa? Selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, baik habis melakukan kesalahan ataupun tidak. Lebih-lebih habis melakukan kesalahan. Mendirikan sholat, bertakwa kepadanya, mendirikan sholat, dan jangan termasuk orang musyrik. Siapa yang ayat yang ke-32? Orang yang bisa tergolong musyrik adalah siapa saja yang memecah belah agama ini menjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan, yang kemudian masing-masing kelompok golongan bangga dengan dirinya. Ini loh yang paling sunnah, ini loh yang paling benar, yang lainnya salah, yang lainnya sesat. Hati-hati, itu haknya Allah. Menentukan itu sesat, menentukan itu kafir, menentukan itu neraka, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Menentukan itu surga neraka, itu hanya Allah. Jangan pernah kita rampas, hanya Allah, dan itu tidak ada sedikit pun dari diri kita. Bahkan gara-gara itu bisa menyebabkan diri kita naudzubillah dari keseret neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga bermanfaat bagi diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, sebelum menutup khutbah saya, jadi kunci 3 hal penting yang mestinya disadari oleh umat Islam kalau umat Islam ini ingin kuat, ingin mampu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kualitas buih seperti yang Rasul katakan. Banyak jumlahnya tapi kualitasnya seperti buih. Kita diombang-ambingkan oleh sekelompok manusia yang tidak jelas tentang keimanannya, yang tidak jelas tentang perjuangannya, pembelaannya terhadap Islam dan umat Islam dan terhadap rakyat. Kenapa terjadi demikian? Karena kualitas kita umat Islam adalah kualitas seperti buih. Dan belum lagi ditambah perpecahan satu dengan yang lainnya. Ada 3 unsur baik sekali manakala umat Islam ini mau kuat dan mau baik. Yang pertama adalah bersatu di dalam keimanan, akidah dan tauhid. Bersatu di dalam akidah. Yang kedua berjamaah di dalam ibadah. Dan yang ketiga adalah tasamuh, toleransi dalam masalah khilafiyah. Silakan Anda menjalankan demikian, nanti Anda akan bertanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan. Saya pun demikian. Tapi kalau kita tahu teman saudara kita ternyata yang dilakukan benar, tidak usah segan-segan kita mengikuti. Kita bukan mengikuti dia, tapi mengikuti kebenaran itu adalah wajib. Bukan mengikuti orangnya, tapi mengikuti kebenaran. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh, maka syaitan akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang baik soleh-solehah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Hayy ya Qayyum, berilah kesehatan, kebaikan, keberkahan dan kemampuan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah haji. Berikanlah kemudahan kemampuan menunaikan rukun wajib sunnahnya dan kaitannya dengan rangkaian haji, dan jadikanlah saudara-saudara kami yang menunaikan ibadah haji muslimin dan muslimat adalah hajinya haji yang mabrur dan mabrurah. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Ya Allah, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Wabil khusus saudara-saudara kami yang ada di Filistin ya Allah, mampukanlah mereka ya Allah mempertahankan keimanannya, berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Hancurkan Zionis Yahudi ya Allah yang telah berbuat biadab, yang telah membunuh banyak saudara-saudara kami muslim dan muslimat di sana. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam
wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan kami ya Allah, kecuali setelah amal ibadah kami lebih banyak dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah semua laki-laki yang sholat di tempat ini ya Allah, laki-laki yang solih, suami yang solih, orang tua yang solih, hamba-Mu yang solih. Berilah kebaikan dan keberkahan, jauhkan keburukan, musibah dan fitnah. Dan jadikanlah pula wanita-wanita yang sholat di tempat ini, jadikanlah semua adalah wanita-wanita yang solihah, istri yang solihah, ibu yang solihah, orang tua yang solihah, hamba-Mu yang solihah. Berilah kebaikan dan keberkahan, jauhkan keburukan, musibah dan fitnah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.